persiapannya untuk film ini, alhamdulillah saya menggemukkan badan. Karena kan di sini Ustadz Irfan usianya 55 tahun. Kameranya tadi. Iya. Aslinya 45. Masalah juga. Anda korupsi. Aslinya 35. Jadi harus menggemukkan badan selayaknya usia 55 tahun. Kemudian mempersiapkan juga bagaimana strategi untuk ruqyah yang tidak pada umumnya, yang fresh, yang disajikan kepada masyarakat, bahwa jalan menuju kemenangan itu banyak, bukan cuma dengan bicara yang itu saja. Dan ya kurang lebih begitu saja. Dan alhamdulillah selama syuting saya diajarkan oleh bang saya bahwa ke antara untuk diet, hidup sehat, karena dia melihat saya makan terus, menggemukkan badan. Jadi persiapannya cuma penggemukan badan, kemudian mempersiapkan mental dan mencoba meng-create segala sesuatunya dalam adegan ruqyah bisa menjadi lebih indah. Sampai berapa kilo? Alhamdulillah. Hey, lebih. Dari 72 waktu syuting 78. Dari 72, 78 makan terus berusaha. Kan mentor saya ini ya, Bapak ini selalu ngomel jangan makan kalori kata dia. Saya nyolong-nyolong mulu soalnya. Dan emang kita setiap di sana selalu makan bareng dan harus menjaga badan itu tetap gemuk dan harus cocok disandingkan dengan Mbak Elma Tiana karena saya jauh lebih muda. Ya. Mas Oka, pertimbangannya apa sih mengambil karakter yang Pertimbangannya. Pertama peran antagonis, karena peran antagonis pernah main peran antagonis, tapi peran antagonisnya menurut aku ini menarik sih. Mengatasnamakan agama iya dalam berbuat perbuatan jahatnya, lalu juga mengatasnamakan trauma-trauma yang pernah ada di kehidupannya, meskipun layernya nggak tebal di film ini, tapi menurut saya itu cukup untuk bekal saya untuk jadi orang antagonis di sini. Terus abis itu juga ini visinema ya, maksudnya di kalangan pemain-pemain film tuh kayaknya semuanya pada pengen banget main di film visinema itu, terus terang aja ya. Benar-benar juga. Nggak tahu apakah teman-teman wartawan menyadari itu semua, tapi visinema one of the best PH yang bisa menawarkan cerita yang unik, menarik, nggak cuma sekedar promo, tapi cerita yang bisa memuaskan batin para aktor. Sadap. Maksudnya perannya yang beda banget gitulah. Akhirnya ya udahlah. Benar sih. Benar. Jadi ya udahlah. Mas Angga lihat ya Mas. Tolong di-calling lagi. Mas Angga. Jadi happy banget sih, happy banget. Ada pertimbangan nggak sih, aduh kalau gue main antagonis atau bakal diiniin, atau kayak kalau di yang sebelum Lembayung kan malah green flag gitu, maksudnya kayak jadi mundar-mandir gitu. Ada ketakutan atau misalnya kekhawatiran gitu saat bermain red flag atau malah nggak ada kekhawatiran sih, maksudnya kalau bisa selang-seling main protagonis, main antagonis, yang penting tetap di-calling lah. Kok terlalu jujur ya? Bener. Enggak sih, happy aja sih. Oke. Kalau koreografi latihan untuk yang di adegan-adegan terakhir itu seperti apa sih antara Feby, Mas Oka dan juga Sarah? Cila. Ashira Zaminta dipanggilnya Cila. Ya, tahu banget. Apa itu kamu juga ditanyain gimana koreografinya yang terakhir. Kita latihan dulu di visinema ya, waktu itu di kantor. Kalau saya sih belum pernah ada adegan fighting sama perempuan tuh nggak pernah ada dari sepanjang karir, dan di sini melawan 2 perempuan. Manis banget tadi. Iya. Satu anak kecil, satu jadi, istrinya. Wah. Pas tahu Feby yang akan melakukan stand double, yang dipikiran cuman wah yang harus jadi stand double jadi gak punya kerjaan tuh. Enggak sih ya,
senang banget dan merasa tertantang, nggak ngerasa mereka perempuan yang harus dikasihanin, karena mereka memang aktor dan udah siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat tadi ada adegan Cila kena kendi itu memang berapa kali take ya? Beberapa lah. Dua, dan itu emang beneran kendi yang dibuat dari kayak gula asli, bukan kendi asli. Kalau udah pas kelar bisa kita nuut gitu. Oh. Tapi tetap ada deg-degan dikit ya. Iya, pas konteksnya. rasanya tetap berat. Terus pas lagi itu udah minta maaf berkali-kali sama Cila nih sorry banget. Tapi dia nggak apa-apa, sekalian aja supaya sekali take. Ternyata nggak sekali take, ternyata 2, 3. Tapi ternyata seru. Ya seru gitu. Itu sih, itu sama Feby juga yang bagian nendang terus jambak gitu juga harus janjian, banyak kontrol. Kalau nggak bisa kontrol terlalu emosi bisa gimana gitu. Dan itu scene-nya lumayan seharian sih kalau nggak salah. 2 hari. Oh, adegan itu 2 hari. Adegan itu 2 hari. Maksudnya seberapa waktu lagi ruqyah kan ngelawan sendiri dengan mantranya ya, itu ngomongin apa sih, atau apakah ada mantra khusus yang disebut? Itu di skenario nggak ada sih, dimana si Wahab itu ngomong mantra itu di skenario nggak ada. Bahkan Wahab ngedeketin ke telinga Farah terus membisikan sesuatu itu kalau nggak salah ya, kayaknya nggak ada deh. Tapi waktu itu on the spot aja, karena kita terbiasa kan kalau di film itu sutradara baru ngelihat setnya kayak gimana, terus ternyata memang jaraknya sedekat itu, dan bahkan pas nggak deket jauh dia juga tetap mengucapkan mantra gitu. Jadi on the spot harus tahu mesti ngomong apa, tapi waktu itu nggak tahu juga sih mesti ngomong apa, cuman apa kumat kamit aja sih gitu. Pakai lirik lagunya Cila aja. Enggak. Ngasal aja sih. Ntar terus diisi di ADR, di dub. Kak Feby, sejauh mana sih film ini mempengaruhi perspektif di kehidupan nyata, apalagi kan sekarang baru jadi seorang istri gitu? Seberapa jauh ya? Mungkin sebenarnya lebih banyak nilai-nilai agama juga sih yang aku pelajari dari film ini. Maksudnya nggak cuma keseluruhan cerita, tapi karena kita syuting sama Ustadz Alfi, jadi banyak ngobrol juga tentang pernikahan dari perspektif agama seperti apa. Kayak ya emang benar istri tidak boleh kufur kepada suami, harus patuh, tapi sejauh mana nih, maksudnya suami seperti apa yang deserve untuk dipatuhi, apakah yang musyrik, munkar, dan penuh maksiat, apakah kita cuma bisa diem aja, atau kita bisa melawan dan bilang enggak gitu. Terus seberapa jauh juga orang tua bisa ikut campur. Jadi sebenarnya nggak cuma dari keseluruhan cerita, tapi di luar itu karena kita banyak ngobrol tentang perspektif agama tentang pernikahan itu, jadi ya banyak tahu sih, banyak belajar juga. Ada pengalaman horor waktu syuting nggak Kak kemarin? Pengalaman horor sebenarnya alhamdulillah kita nggak ada sama sekali ya. Kalau aku sih nggak ada sama sekali. Cuma beneran fun fact-nya aku baru tahu tuh akhir-akhir ini bahwa tempat syuting kita tuh horor banget. Tapi iya, lokasi pesantren tuh horor banget. Iya, kan udah lebih dari 100 tahun gak dipakai. Terus abis itu katanya kita juga sempat syuting di tempat ruang mayat. Yang lagi kampanye itu Kak. Balai itu yang malam-malam itu bahkan tadinya mau dijadiin ruang buat ruqyah. Cuma Astrada kita punya sense bahwa nanti kasihan Feby kalau Feby kenapa-napa. Demi apa? Iya, jadi Aku baru tahu sekarang. iya, aku juga baru tahu, aku kayak Oh no. tahu gitu.
gue nggak mau dari awal. Lagi sekali. Karena Oh my god. beneran kita sempat syuting di Romayat, tapi karena narasi emang semua kru udah bilang jangan sampai pemain-pemainnya tahu ya, biar nggak mengganggu syuting, nggak mengganggu konsentrasi juga. Akhirnya kita nggak tahu sama sekali, jadi ya udah syutingnya nggak ada yang ngerasa ya kita ketawa-tawa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Tapi memang kawasannya memang serem, gelap, agak kelihatan angker, dan maksudnya emang udah lama nggak dipakai. Cuma karena narasi yang dibangun itu ya udah emang sekedar dulu asrama tapi udah lama nggak dipakai, jadi nggak ada yang kayak menakut-nakutin ini dulu rumah sakit atau kamar mayat gitu, jadi nggak ada yang kayak gitu, nggak ketakutan sama sekali, alhamdulillah. Cuma ada sih satu itu technical issue. Aku sampai sekarang masih percaya itu technical issue. Cuma besok paginya tiba-tiba Ustadz Alfi harus keliling-keliling dan mendoakan tempat tersebut. Yang aku juga baru tahu sekarang. Karena kita pagi-paginya kayak, iya nggak datang-datang nih, gensetnya nggak datang-datang. Cuma aku percaya bahwa kayak, ya udah technical issue. Maksudnya di semua film technical issue tuh sangat lumrah sekali. Tapi aku baru tahu ternyata pagi-paginya Ustadz Alfi datang keliling untuk mendoakan. Gimana, Tat? Ya, jadi pas adegan Rukiah gitu, genset kita nggak tahu kenapa ada trouble. Kemudian kita menunggu sampai jam 9 malam, jam 11 bahkan tidak ada, dibubarkan, terus ngobrol sama anak-anak, mati produksi, tapi tidak dengan mereka. Iya, aku nggak tahu loh. Mereka kita suruh pulang. Kita makan malam bareng. Iya, kalian Kita pulang. ketawa di restoran itu. Kan kalian pulang tuh kan? Enggak, kita makan restoran. Kan ya malam itu sebelum itu ngobrol dulu. Iya. Ngobrol dulu, jalan-jalan bahwa besok abis sholat subuh tolong jemput saya di hotel. Tapi kan kalau yang nginep diam, jemput setelah sholat subuh di hotel. Kita kolasi. Mbak Aridla langsung, oke, ayo siapa aja? Ini, ayo jalan. Itu gerimis 4:30 keliling ya, coba doa bareng lah. Bukan karena siapa-siapa, mungkin doain mereka, Masya Allah. Kita keliling, dia saling menghargai, bermunajat sama Allah agar Allah mudahkan, agar Allah ridhoi, jangan sampai ada kenapa-napa. Alhamdulillah dari situ berkah doa teman-teman yang lain, semua diperlancar, dan adegan Rukiah nggak ada serem-seremnya, malah ketawa-tawa. Begitu, alhamdulillah. Dan saya juga baru lihat di konten Instagram Maulid Ahli Neraka ada tim penelusuran ya. Dan saya juga googling setelah itu, banyak orang yang masuk ke dalam melihat hal yang macam-macam. Allah a'lam bishawab. Akan tapi kalau garis bawahi, mereka tidak perlu ditakuti, mereka hanya butuh dihargai.